hari yang lalu, cinta kasih dan sayangmu selalu kami rasakan, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada untuk memenuhi undanganmu ya Bapa dalam ibadah di tempat PT Kasih Gereja di sini. Bapa yang baik, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa yang akan melayani pada sore hari ini dalam ibadah, sehingga kami dapat melakukan semuanya pelayanan kami pada sore hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu, jadi hal yang harum dan menjadi berkat baru dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, singkirkan semua kuasa-kuasa yang tidak mau berkenan untuk hadir di sini, dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa di sini menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga pelayanan kami sekali lagi menjadi upaya kami di hadapan hadirat. Bapa yang baik, hadirlah dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua jadi hanya untuk kemuliaan saja. Terima kasih ya Bapa, di atas semua ini ampuni salah dan dosa kami, dan dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasih dosa. Haleluya. Amin. PD Kasih Gereja luar biasa. Berkati, selamat melayani, selamat melayani. Udah sekarang tinggi B. Kali gini ya? Oh, kali gini. Kali gini apa? Ini tahu. Ini apa ini? Oh ya tak tidak. Tapi tidak kau nak nanti itu mau tak tuh. Nanti kau ni nanti sokong dulu. Kami ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, apa yang Kau sudah tetapkan bagi kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau saja melalui apa yang kami lakukan sore hari ini. Biarlah hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang disembah, hanya Engkau yang ditinggikan melalui ibadah kami sore hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah, membawa yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara. Mari siapkan hati kita yang terbaik. Kita bawa pujian persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima
Tuhan
Walau kadang
Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami berdua. Saya Pastor Maria, dan ini sahabat saya dalam pelayanan, Pastor Herjawati. Nanti biar kenalan sendiri. Saya punya suami ada di Australia sebagai gembala sidang. Kebetulan saya 2 tahun setelah pandemi COVID ini, saya keliling di segala penjuru dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Manado, Sulawesi, Makassar, Toraja, dan kemarin terakhir kita ke Malaysia. Kita ke Malaysia, ke Kuching, Sarawak, Sibu, kita keliling, ada diutus Tuhan. Dan puji Tuhan, sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersaksi kami berdua. Dan sebentar lagi Pastor Herja akan memberikan kesaksian dalam pelayanan kami berdua. Mari silakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali waktu saya hampir kita tidak datang ya. Tapi akhirnya kami bisa datang. Waktu kami naik tangga, hati saya berkata, Pastor, ingat nggak waktu kita di Sibu, kita naik tangga yang sama loh. Ini perjuangan. Setelah saya masuk, yang lebih membuat saya terkejut, ternyata maaf, ini omanya luar biasa, naik tangga tiga luar biasa. Saya luar biasa, saya aja naik tapi sudah ngos-ngosan ya, tapi saya enggak. Orang mencari Tuhan itu perjuangannya enggak mudah, tapi Tuhan melihat tuh perjuangan naik tangga dari bawah sampai ke atas itu Tuhan tahu dan Tuhan melihat itu. Nah, saya akan bersaksi, saya Pastor Herjawati. Saya pelayanan di Blitar bersama dengan suami sudah 23 tahun. Dan saya bergabung dengan tim Aku Percaya Kuasa Tuhan Yesus Hebat yang dari Australia, dan kami ada perwakilan yang ada di Indonesia. Bersyukur hampir masuk tahun ketiga saya dan Pastor Maria tidak berhenti keliling di sekitar Indonesia, terakhir di Kuching, Sibu. Yang ini saya saksikan adalah seperti ini. Waktu kami naik tangga, kita lakukan sama waktu di Sibu. Waktu kita naik ada seorang bapak, dia kurang lebih usia 70 tahun, 68 ya, kurang segitu. Dia dituntun naik tangga itu sampai ke atas. Saya nggak nyangka bapak itu ternyata buta. Dia duduk di kursi kurang lebih di belakang nomor 2, dia seperti persis oma ini. Nah, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, tibalah waktunya kita akan mendoakan yang hadir dalam KKR itu. Si bapak ini pun maju dituntun oleh adiknya. Waktu yang luar biasa yang membuat saya menangis dan tim saya Pastor Maria menangis. Kita pun diberkati dalam pelayanan itu. Kenapa? Waktu bapak ini maju, dia katakan, adiknya berkata, Pastor, tolong doakan kakak saya, dia buta. Sudah saya komunikasikan berapa tahun, dia sudah buta kalau nggak dari remaja. Waktu itu hati saya secara hamba Tuhan, orang yang normal, saya pikir, Tuhan, apa mungkin mujizat bisa terjadi hari ini? Tetapi saya katakan di dalam hati, saya berkata, Tuhan Yesus sudah utus kami, maka Tuhan tidak akan pernah dipermalukan di tempat itu. Waktu itu kita doakan dia, dan waktu itu dia manifest, dia terbang, dan kita doakan dia. Setelah itu dia bangun. Besok itu malam minggu, besok pagi ada KKR yang kedua pagi minggu itu waktu kita datang, bapak itu sudah duduk paling depan, dan dia melihat, halo pastor gitu kan. Saya terkejut, wah dia sudah bisa melihat, tadi malam dia nggak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Waktu pujian seperti tadi dinyanyikan, bapak itu maju, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menari sepanjang ibadah itu dengan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Yang ini saya katakan, sesuatu yang tidak mungkin pasti bisa terjadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Mujizat itu tetap ada sampai detik hari ini. Ada amin? Malam hari ini pun firman Tuhan disampaikan, dan kalau kita sama-sama mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib hidup kita, maka kalau Bapak yang buta bisa melihat, kita pun yang hadir pada malam hari ini, apapun masalah kita, Tuhan pun bisa menyelesaikan masalah kita. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada acara. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan siapkan kita untuk benar firman Tuhan. Ku tetapkan
Orangnya berapa ini? Ada 743. Saya dikasih kode sama Pak Matius kok. Shalom. Ojo ketok-ketok guru makan gitu loh. Saya ingat berapa bulan yang lalu ya berarti ya. Saya mengawali, sudah 1 tahun. Oh berarti 1 tahun aku gak diceluk ini. Saya akan tanya kepada saudara karena saya menyebutkan ada 4 tokoh. Kalau saudara tahu, saudara angkat tangan ngomong, ya. Karena gremeng. Oke? Yang pertama, Paulus. Siapa yang tahu? Itu Paulus aku. Angkat tangan. Oh tahu semua. Saya sebut kemudian yang kedua Figelus. Tahu ya? Oke, yang berikutnya Hermogenes. Yang terakhir Onesiphorus. Sopo maneh itu ya. Paling milo apa kenalanmu Pak? Kenalanku juga nih opain nok Sutejo. Ternyata kata tiga nama terakhir tadi itu ada di dalam Alkitab saudara. Nanti dibuka ya Alkitabnya ya. Oke? Saya akan bercerita dulu. Kisah ini ditulis, surat ini ditulis adalah Paulus sedang memberi nasihat, sedang memberi pejangan kepada anak asuhnya, kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Ini untuk mengawalinya. Nah, saya ajak saudara melihat, karena saya belajar itu 30 menit, semoga tidak kebablas. Karena kalau di atas 30 menit saudara yang kebablas. 2 Timotius pasal yang pertama sudah ketemu semua atau ditampilkan? 2 Timotius pasal pertama
ayat yang ke-15. Bisa ya, tolong Pak. Bisa bacakan. 2 Timotius 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripada, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ya, makasih. Saya ulangi, 2 Timotius pertama ayat yang ke-15. Bunyinya gini, engkau tahu, ini Paulus sudah berkata-kata kepada Timotius. Timotius, engkau tahu bahwa mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Nah, saya melihat ada 2 paling tidak nama yang disebut oleh Paulus. Ada namanya Figelus dan Hermogenes. Dan 2 nama ini adalah orang-orang rekan sekerja yang bersama-sama dengan Paulus sebelumnya melayani bersama-sama dengan Paulus. Tetapi hari itu, kalau saudara baca di dalam 2 Timotius ini adalah masa-masa akhir hidup dari Paulus. Paulus tahu bahwa ini akhir hidupnya. Nah, Paulus memberi pejangan kepada Timotius bahwa itu loh, orang-orang di daerah Asia kecil, termasuk yang sahabat 2 nama tadi yaitu Figelus dan Hermogenes, itu berpaling meninggalkan aku. Kenapa mereka meninggalkan? Berpaling tidak ada, karena saya belajar ada orang-orang yang menyoroti mereka mulai murtad dan sebagainya. Tapi yang saya lihat, mereka bukan murtad, tetapi ketika mereka melihat keadaan leadernya, pemimpinnya sedang dalam keadaan yang terpuruk, teraniaya, menderita, mereka ketakutan. Kenapa? Paulus pada saat itu ditulis, ini sudah masuk penjara yang kedua. Dan ini, kalau saudara pelajari, itu penjara yang paling dalam, paling gelap, dan dia dibelenggu. Nah, ketika 2 orang ini melihat keadaan Paulus, wah, mereka keder. Kenapa? Karena pada waktu itu Kaisar Nero paling anti Kristen. Dan mereka ketakutan ketika melihat itu. Makanya kemudian mereka mulai meninggalkan Paulus. Tetapi yang luar biasa, saya akan ajak saudara melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Judul perikopnya gini. Karena tadi itu kan 2 Timotius pasal pertama ayat 15 sampai 18. Nanti saya bacakan untuk saudara. Jadi ayat 15 saja dulu. Nah, di 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, judul perikopnya gini. Panggilan untuk ikut menderita. Dikatakan gini, sebab itu hai anakku, yang ngomong sama, kembali lagi ngomong sama Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat meskipun aku menderita, meskipun aku dianiaya, aku sudah mau mati. Jadilah kuat. Padahal ada orang-orang yang seharusnya mensupport dia, yang mendukung dia, tetapi dia ditinggalkan. Yang pertama yang kita pelajari dari Paulus adalah bahwa dia adalah orang yang setia pada panggilan Tuhan. Orang yang setia pada panggilan Tuhan. Dan ini kalau kita melihat kisah ini seperti hal yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus di masa-masa yang krusial, di masa-masa dia harus menghadapi kematian penyalipan, di masa-masa di saat-saat dia butuh dukungan moral, butuh doa, butuh support. Bahkan ada satu murid yang paling berani, yang paling getol, yang paling semangat untuk selalu membela Yesus. Hari itu mengkhianati Yesus. Siapa dia? Sedikit-sedikit, aku Tuhan. Terus. Tetapi ternyata ketika dihadapkan kepada situasi
di mana Yesus ditangkap, keder juga. Dan akhirnya seperti Yesus ngomong, engkau akan menyangkali aku berkali. Ini situasi ini persis yang dialami oleh Paulus saat itu. Ketika dia butuh orang-orang yang harusnya mensupport dia secara moral, mendoakan, mengunjungi, tetapi justru orang-orang tadi, seperti saya katakan tadi, dikatakan di sana tadi, bahwa ada situasi yang buruk, mereka justru meninggalkan Paulus. Makanya kalau saudara melihat teman itu sejati atau teman itu bukan sejati, itu ketika saudara dan saya melewati badai kehidupan, itu nanti bisa ketahuan mana yang teman sebenarnya, mana teman yang abal-abal. Itu nanti kelihatan. Tetapi yang luar biasa dari sini adalah Paulus tetap setia kepada panggilan Tuhan. Ini garis bawahnya. Mau dia ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan dia, yang sepelayanan sama dia nggak peduli. Dan kisah itu tidak selesai di 2 Timotius pasal pertama. Tidak ada kemudian Paulus jengkel, nggak meneruskan. Ternyata ada lanjutannya. 2 Timotius 2, pasal 3, pasal 4, dan ada seterusnya. Karena seperti halnya Yesus, bayangkan kalau saat itu ketika, nah kita berandai, saat itu ketika dia disangkali oleh teman, sahabat, ya toh, orang murid yang seharusnya selalu membela dia, saat itu dia dikhianati, ditinggalkan. Hari itu ketika Yesus tidak setia pada panggilan Bapa, saudara dan saya sampai hari ini binasa. Tetapi karena dia setia kepada panggilan Tuhan, Yesus tidak fokus kepada orang-orang yang meninggalkan dia. Yesus fokus kepada Tuhan. Hari ini mungkin di antara saudara ada orang-orang yang mengkhianati saudara, ada orang yang mengecewakan saudara, ada orang yang menjatuhkan saudara, ada orang yang meninggalkan saudara ketika saudara dalam keadaan yang seharusnya perlu pertolongan, perlu support. Justru orang meninggalkan saudara. Satu hal, apakah kita seperti Yesus? Apakah kita seperti Paulus yang tetap setia kepada panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan apa? Adalah kita menjadi terang dan garam, adalah kita tetap menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Seringkali ketika saya pernah beberapa kali menolong, bahkan istri saya sampai apa? Wes gak usah ngurusi rumah tangga wong. Konseling gitu, tolong ini. Selesai. Di belakang kemudian berkata-kata yang buruk. Jadi istri saya udah wes mulai saiki stop, gak usah ngurusi urusan wong. Tapi saya tidak bisa, karena panggilan saya adalah jadi berkat. Gimana ada kesempatan, meskipun ada orang yang benci kayak gitu, sudah kita nggak usah fokus dengan orang-orang kayak gitu. Hidup saudara kalau hanya fokus kepada orang saudara terus lebay, aduh itu loh, ninggal aku pada aku cedek loh, aku tinggal terus aku nggak gereja-gereja mana, aku nggak mau persekutuannya Pak Jun mana, aku nggak dipapa kok, aku males aku. Bukan itu, tetapi hendaknya kita tetap setia kepada panggilan Tuhan. Karena panggilan setiap saudara dan saya jadi berkat. Amin. Yang kedua, aku cepat aja, itu cepat loh, sudah 15 menit itu. Ayat yang ke-16. Tolong, Ojun bisa bacakan. Timotius 2 ayat 16. Tapi hindarilah 2 Timotius pertama, kembali yang pertama ayat yang ke-16. Tuhan
kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hati. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Amin, sampai di situ. Saya ulangi, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak mau menjumpai aku di dalam penjara. Saudara percaya ketika saudara setia kepada panggilan Tuhan, meskipun saudara dikhianati orang, saudara ditinggalkan orang, percaya Tuhan akan gantikan dengan orang-orang yang jauh lebih baik. Percaya nggak saudara? Dan ini yang luar biasa. Saudara tahu Onesiphorus itu adalah orang kaya, soge. Dan dia ini tinggalnya di Efesus. Nah, kalau kita flashback ke belakang, pelayanan Petrus itu selama 3 tahun di Efesus, itu salah satu hasil dari pelayanan Paulus itu adalah Onesiphorus. Salah satunya. Dan dia menjadi orang yang percaya karena pelayanan Paulus. Ada orang yang kemarin saya baca itu bagus. Jadi gini, seringkali kita mendengar statement pernyataan gini. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua, coba gimana jawab. Yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pelayanan. Ya kita sering dengar itu loh. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua itu keluarga, yang ketiga itu pekerjaan, yang keempat pelayanan. Gara-gara kita ini seringkali memakai statement ini, sehingga kita ini memilah-milah. Ada bagian yang rohani, ada bagian yang tidak rohani. Yang urusannya pertama tadi Tuhan, dan yang keempat pelayanan itu hal yang rohani. Keluarga dan pekerjaan bukan hal rohani. Makanya ada orang keluarganya tidak dididik secara benar, secara rohani, pekerjaannya pun mengerjakan segala hal itu tidak dalam konteks yang benar sesuai firman Tuhan. Kenapa? Karena dipilah-pilah mana yang rohani, mana yang tidak rohani. Tetapi saya mau katakan bahwa yang pertama Tuhan, yang terutama juga Tuhan, yang kedua keluarga, di dalamnya yang terutama itu Tuhan, dan yang ketiga pekerjaan yang terutama tetap Tuhan. Makanya lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Yang keempat lain, kalau boleh saya nambah yang kelima, itu persahabatan. Ketika saudara menaruh persahabatan di dalamnya itu Tuhan yang terutama, persahabatan itu akan langgeng. Amin. Persahabatan itu enggak cuma hanya memandang untung rugi. Makanya Yesus itu bukan menyebut kita itu teman, tapi menyebut kita itu sahabat. Kenapa? Karena hubungan sahabat itu jauh lebih karib, lebih erat daripada teman. Karena kalau teman, biasanya teman yang cuma cari keuntungan, cuma cari aman, itu adalah teman yang susah lihat kita senang, senang kalau lihat kita susah. Lihat kita susah, senang setengah mati, diceritakan. Itu loh, mari diakali wong, duit wong ngayu, salah jahat sih. Senang kalau lihat kita susah. Susah kalau lihat kita senang, lihat kita diberkati, barang susah. Oh paling dari dukun ini utoyo kali. Itu karena kita tidak menaruh Tuhan menjadi yang terutama. Makanya yang menarik ini di dalam Amsal. Tolong kau dibuka Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan,
tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Ayat ini jadi menarik. Kenapa? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Saya sempat mikir ayat ini. Kenapa nggak ditulis ada musuh yang mendatangkan kecelakaan? Sekarang saya tanya, yang biasanya datangkan masalah, persoalan, kecelakaan siapa? Musuh. Tapi ayat ini ngomong gini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ternyata ketika kita bergaul, saudara nggak usah membatasi dengan siapapun saudara bergaul. Tetapi kita harus tahu, seperti kayak katakan tadi, ada teman-teman yang sejati, ada teman-teman yang bukan. Ada sahabat yang benar, ada yang bukan. Makanya dikatakan di situ ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Bisa jadi teman yang duduk jejer sama saudara, yang mungkin makan bareng sama saudara, itu bisa mencelakakan saudara. Haleluya. Kenapa saya ngomong gitu? Haleluya, luar biasa. Salam kenal ya Bu. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Saya juga ngalami ini. Saya nggak usah negur, pasti kalian juga ngalami itu. Makanya haleluya gede. Makanya saya katakan, ketika saudara berteman, utamakan Tuhan, jangan yang lain. Kalau saudara perhatikan ya, Onesiphorus itu kalau orang datang nyambangi orang di penjara, siapa yang pernah ke penjara? Siapa pernah di penjara? Kenapa orang sih cepet di penjara? Itu pasti gak cuma tangan kosong. Onesiphorus pasti membawa sesuatu, entah itu makanan, entah obat-obatan, mungkin selimut, mungkin pakaian ganti, karena tempatnya adalah tempat yang kotor, keadaannya susah. Dan seperti saya katakan tadi, ketika Onesiphorus tahu, oh Paulus, gara-gara pelayanan Paulus itu loh, aku jadi mengenal Tuhan, aku jadi tahu sama Tuhan Yesus. Akhirnya Onesiphorus dikatakan berkali-kali, bahkan kalau saudara cari yang lain, dikatakan dia cari penjaranya Paulus ditahan ini aja nggak cukup sekali loh, harus cari beberapa kali baru ketemu posisinya penjaranya Paulus ini di Roma. Dan dia dikatakan berkali-kali menyegarkan jiwa. Nggak cukup sekali dia berkunjung, berkali-kali. Kenapa? Karena Onesiphorus adalah orang yang tahu balas budi. Ini adalah sahabat yang tahu diri. Ada sahabat, teman yang tidak tahu diri, bahkan tidak tahu malu. Dan itu mungkin di sebelah kanan kiri di belakang saudara. Tapi biarlah ketika kita mendengar firman ini, kalau orang di luar ngomong watuk bisa waras watuk, gak bisa bilang hari ini watuknya bisa ganti jadi sesuai Kristus. Amin. Bahkan dikatakan di situ gini, yang menarik disebut gini, bukan cuma personilnya secara personal ngomong Onesiphorus, dikatakan keluarga Onesiphorus. Artinya apa? Onesiphorus itu bersama dengan keluarganya, itu orang-orang yang tahu mengerti apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Sehingga mereka bersama keluarga mereka, bersama keluarga Onesiphorus, mereka menyegarkan Paulus, menguatkan Paulus. Sahabat yang benar itu seharusnya nggak cukup ngasih saudara makan, ngajak saudara makan, tetapi
saudara yang betul, sahabat yang betul itu adalah sahabat yang bisa menguatkan saudara. Ayat ini tadi ditulis bukan menulis tentang Onesiforus membawa satu kaleng pembuat dan sebagainya, tetapi dikatakan Onesiforus ini menyegarkan jiwa, karena itu yang dibutuhkan. Seperti saya katakan tadi, Paulus itu setia kepada panggilan Tuhan. Onesiforus dia setia kepada persahabatan. Biarlah setiap saudara ini sama seperti Paulus, saudara setia kepada panggilan Tuhan. Apapun keadaannya, jangan pernah menjadi orang yang tidak jadi berkat dimanapun. Yang kedua, tetap saudara setia kepada persahabatan. Kalau ada teman-teman, ada sahabat-sahabat di sekitar saudara, dukung mereka ketika mereka susah. Kita ikut bersimpati, bukan cuma simpati tapi empati, merasakan kepedulian mereka. Ketika mereka bersuka cita, kita ikut senang. Saudara percaya, ketika kita percaya kepada panggilan Tuhan, ketika kita menghargai sebuah hubungan, Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya akan kesaksian sebelum saya tutup. Bu Yuli, saya ada kode khusus Bu Yuli. Saya punya teman itu yang sudah karib setengah mati. Tiap pagi itu, wah Pak Matius kan melihat status saya terus ya, diajak kuliner terus. Saudara, ketika saudara lihat status saya, jangan harap ada ayat firman Tuhan di situ. Isinya makanan tok. Saudara nggak akan menemukan ayat firman Tuhan di situ. Tidak akan. Isinya cuma kuliner gitu aja. Tetapi kemudian ada seseorang, ya seperti saya sebut tadi, ada seseorang yang kemudian mulai menjatuhkan. Seperti tadi di Belus, ada orang-orang yang meninggalkan, kemudian berkata-kata yang buruk. Bagi saya gini loh, kita ini kan punya dua telinga, ya toh? Ada yang telinganya separuh? Oh, puji Tuhan, berarti masih komplit semua. Kalau saya, ketika ada orang yang memburukkan saya, berkata-kata yang buruk pada saya, dan orang yang dicerita itu percaya, ya sudah, itu urusannya dia. Kita tidak perlu jadi orang yang kemudian mencoba membenarkan diri. Enggak ngomong aku. Karena saya percaya dan sangat yakin kebenaran itu akan muncul pada waktu itu. Karena lakon itu pasti menangkari. Kalau saudara lihat film-film lakon itu masuk setengah mati, gak mungkin mati. Lek sampai lakonnya mati, sehingga film bodoh. Masuk setengah mati, tetap akhirnya akan menang. Karena film-film itu tujuannya untuk bahwa kebenaran tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan. Dan saya nggak peduli kalau ada orang yang berkata buruk, ya sudah. Kalau yang diceritain itu percaya, ya silakan. Itu kan haknya. Cuma saya ngajak saudara untuk jadi orang yang berhikmat, pakai dua telinga. Artinya apa? Dengarkan dari dua sisi. Jangan cuma dengar dari satu sisi. Kalau dengar dari satu sisi, saudara bisa menghakimi. Ya belum tentu itu benar. Dan itu bisa berbahaya. Dan itu bisa menghancurkan hubungan. Hari ini saya gak akan panjang. Judul PD ini adalah kasih pilihan. Ada 4 kasih. Kasih storge itu kasih keluarga. Kasih eros itu kasih cinta romantis. Ada namanya kasih agape, kasih walaupun itu Tuhan. Dan ada kasih pilihan, yaitu kasih persahabatan. Amin. Dan ketika saudara mendengar kebenaran ini hari ini, yang katanya watak tak bisa berubah, sore malam hari ini bisa berubah. Amin.
Ini bisa. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia. Belajar dari sosok Paulus Tuhan yang meskipun ditinggalkan orang-orang, bahkan teman-teman yang pernah mensupport, membantu, menolong, tetapi ketika di dalam keadaan yang susah, orang-orang ini meninggalkan Paulus. Tetapi yang luar biasa, Paulus tetap setia kepada panggilan Tuhan. Seperti halnya engkau pernah ditinggalkan oleh Petrus di saat-saat engkau sangat membutuhkan, tetapi engkau tetap setia kepada Bapa, sehingga hari ini kami tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ajari setiap kami Tuhan, meskipun kami ditinggalkan, dikecewakan, dikhianati orang-orang terdekat kami sekalipun, hari ini kami mau tetap setia kepada panggilan Tuhan. Kami tetap mau menjadi berkat dimanapun berada. Kami tetap mau jadi terang dan garam Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, jadi berkat dimanapun Tuhan. Ajari kami juga Tuhan, seperti halnya kondisi Paulus yang setia kepada persahabatan. Dia tidak pernah mengingkari apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Ajari kami Tuhan menjadi pribadi yang tahu diri, tahu menghargai Tuhan sebuah persahabatan. Bahkan kami tahu mau menjaga persahabatan dengan orang-orang sekitar kami. Jadikan kami orang-orang yang mengutamakan Engkau, sehingga persahabatan kami dengan siapapun juga akan tetap langgeng sampai kapanpun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus setia.
Kiranya perjamuan ini bukan menjadi suatu rutinitas saja. Terlebih lagi di bulan ini kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang paling luar biasa, terlebih lagi kasih-Nya yang sangat sempurna untuk kita semua. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Ya, kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Kami semua akan tetap setia Tuhan, tetap akan setia pada karunia yang Engkau telah berikan Tuhan. Terlebih juga setia pada suatu persahabatan Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Rindu untuk memperingati kasih-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kuduskan, sucikan anggur yang akan kita pakai untuk perjamuan hari ini Tuhan. Mari dengan iman percaya kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah kuterima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia memecah-mecahkan, Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi tubuh atas peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita bawa hati dan iman kita kepada Tuhan. Ini saatnya kita mengucap syukur. Kasih-Nya sangat luar biasa. Ini saatnya kita akan memperingati kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita mengalami sakit. Mungkin saat ini kita mengalami jalan buntu. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan. Mari bawa hatimu, bawa imanmu saat ini untuk meminta kepada Tuhan. Kita yakini Roh Kudus hadir di tempat ini, akan menyatakan mujizat di tempat ini. Mari semua pejamkan mata, bawa hatimu, bawa imanmu untuk berserah kepada Tuhan atas segala pergumulanmu, atas segala masalahmu. Tuhan yakin akan hadir di sini. Lawatanmu, Roh Kudus akan terjadi di tempat ini. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Kuasa Roh Kudus
memberikan doa yang luar biasa untuk jemaat tempat ini. Terus bawa hatimu, pejamkan mata. Apa segala pergumulanmu, fokuskan sama Tuhan saja. Mari saya undang untuk maju ke depan. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari saya undang untuk jemaat untuk maju ke depan. Bawa hatimu, bawa imanmu, tetap fokus sama Tuhan saja. Jangan toleh kiri, jangan toleh kanan, tetap pejamkan mata. Yakini Roh Kudus hadir di tempat ini. Yakini Roh Kudus akan menyembuhkanmu. Mari, mungkin yang beban sakit, mungkin yang hari ini ada masalah yang tidak ada selesainya Tuhan. Hari ini Roh Kudus akan menjamah, Roh Kudus akan memulihkan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan
yang ada di pinggangnya. Aku tolak patah hancurkan nama Yesus. Jangan sembuhkan kuasa sakit penyakit yang perintah keluar dari tubuh ibu ini. Perintah kuasa darah berjamaah dalam dalam kami hidupnya iman dan harapannya. Iman akan menyembuhkan yang kemalam hari. Kuasa darah kuasa akan mengalir membuat normal setiap organ-organ yang tadi kerusakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Imannya pada malam hari ini akan menyebabkan pulihkan dia berkati sakit penyakit apapun tidak dalam hati menyatakan kuasa apapun dosa masalah akan
Kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan dia, dia perkumpulan masalahnya menggunakan hal kuasa Tuhan untuk kerja dalam hidupnya, rumah tangganya, keluarganya, semua dia anak. Dalam nama Yesus kami dapat mengajar sebagai ibadah. Di nama Tuhan kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Lawakan Tuhan kita akan persiapkan hati kita untuk menabur melalui persembahan. Dengan kasih Ibu Endang Sukesi bisa memimpin di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Maha Kudus, Maha segalanya. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan Engkau sampai saat ini. Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah mendengar firman dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Ombogijoyo. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Makanya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Ambillah kesalahannya Tuhan, bila kami pulang menyenangkan Engkau. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dapat menabur melalui persembahan akan dilakukan. Ya, shalom. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih mewakili PD Kasih-Filia, mengucapkan terima kasih pada Pendeta Paulus Ombogijoyo. Ya, tak kroso ya setengah tahun sudah. Berarti PD ini sudah sangat diberkati sama Tuhan. Kiranya akan terus melayani, berikan yang terbaik. Seperti firman hari ini, kita harus setia pada karunia yang telah diberikan sama Tuhan. Kedua, kita harus setia pada satu persahabatan. Jadi sama teman, sama rekan, ojo geger ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pastor Maria, juga Pastor Hajah ya. Ini luar biasa, kiranya mujizat terjadi dan kiranya lawatan Roh Kudus benar-benar dirasakan pribadi lepas pribadi tempat ini. Mari kita akhiri ibadah ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang pengumumannya tetap nanti ibadahnya nunggu minggu ketiga ya bulan depan. Jadi PD Kasih-Filia ini PD umum, jadi siapapun boleh datang. Ya, jadi jangan sampai ada pemikiran harus ini, harus itu, enggak. Di sini tidak ada peraturan.
yang terlebih yang dirindukan adalah mencari ibadah yang sejati. Itu yang diutamakan. Jadi di sini Gembala Evangelis Junaidi membuka rumah untuk mengadakan suatu ibadah, satu kerinduan untuk adanya ibadah sejati. Ya, dan yang pasti nanti akan dikirim pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah malam hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan, buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan, untuk semakin setia kepadamu Tuhan, terlebih setia pada karunia yang telah Engkau berikan, terlebih juga Tuhan untuk setia pada suatu persahabatan. Tuhan, kiranya Kau pakai pendeta Paul Ongko Wijoyo semakin luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, terlebih lagi Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa buat PSS Maria dan pendeta Harja Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya mujizat akan terjadi lewat tangan hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, tenagakan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengingat engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Untuk jemaat bisa tetap duduk tenang, nanti ada pelayan-pelayan yang akan melayani. Ya, ini juga satu himbauan juga, kiranya di setiap ibadah kalau sudah duduk, oh ya, doa makan nanti diundang. Siapa doa makan? Ayo doa makan dulu. Yang tugas Tante Ina untuk maju doa makan ya. Saya lanjutkan, untuk setiap ibadah harus duduk tenang ya. Kita merindukan semua ibadah yang sejati ya. Setuju ya, biar lawatan Tuhan kita rasakan, biar benar-benar kita mendapatkan berkat yang sangat luar biasa buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Terima kasih, silakan duduk. Kembali lagi tetap di tempat duduknya ya, nanti dilayani sama pelayan-pelayannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau nyanyi? Mungkin ada yang mau nyanyi?